Salam sehat dan bahagia. Kami CGP Angkatan 4 Kabupaten Deli Serdang kelas 04.61 dengan Ketua Ibu Maisarah Nasution, Sekretaris Ibu Diasta Ginting, presentasi Juwita Lydia Brubarus. Dengan fasilitator kami Bapak Ferdi Anabukai. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tugas 1.3.A.5 pemetaan kekuatan. Yang pertama, sebagai aset adalah CGP. Adapun kekuatan pada JGP, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Adapun fungsinya, mendukung dan memotivasi diri sebagai bahan perbaikan dari umpan balik ataupun testimoni dari rekan sejawat, CGP, dan anak murid. Membangun kerjasama yang positif, memunculkan ide-ide baru, mengembangkan bakat ataupun potensi anak didik. Perannya sebagai eksekutor. Sebagai aset yang kedua adalah murid. Kekuatan pada murid, beriman dan bertakwa, talenta, rasa ingin tahu yang tinggi, mandiri, semangat yang kuat, gotong royong, kreatif. Fungsinya sebagai dasar dalam pengembangan karakter, pengembangan bakat, mampu mengambil keputusan dalam situasi sulit sekalipun, meningkatkan kepercayaan diri, memupuk rasa persatuan dan kesatuan, dan mengembangkan diri. Perannya adalah tujuan utama profil Pancasila. Ketiga, sebagai aset adalah rekan sejawat, guru dan sesama CGP. Adapun kekuatan kolaboratif, berfungsi saling berbagi ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman, bekerja sama di KKG dan MDIP. Peran sebagai motivator. Sebagai aset yang keempat adalah tenaga pendidik, kekuatan ahli administrasi dan cakap teknologi. Berfungsi menyediakan perlengkapan proses pembelajaran, membantu dalam segala urusan administrasi sekolah. Peran sebagai motivator. Aset yang kelima adalah kepala sekolah. Kekuatan yang ada di dalam diri kepala sekolah, kepemimpinan, manajerial, pengembangan sekolah, dan penanggung jawab. Fungsinya sebagai pemangku kebijakan jabatan. Peran fasilitator, motivator, dan sebagai supervisor. Dan aset yang keenam adalah pengawas sekolah, di mana kekuatannya adalah kepemimpinan, pendamping, pembina. Fungsinya memberikan pembinaan 4 kompetensi guru secara berkala, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Adapun perannya adalah sebagai supervisor. Sebagai aset yang ketujuh adalah komite sekolah. Adapun kekuatannya, pendukung program sekolah, pemantau jalannya proses pembelajaran dan tingkah laku siswa di luar sekolah. Fungsinya memberikan masukan terhadap program sekolah, memberikan informasi tentang keadaan siswa, media komunikasi antar guru dan orang tua. Peran sebagai motivator, supervisor, dan monitoring. Aset yang kedelapan adalah sekolah, di mana kekuatan sekolah ada 2 bentuk, fisik dan non-fisik. Untuk fisik ada kelas, lapangan, laboratorium, musola, ruang PA, perpustakaan, kantin, UKS, koperasi, bank sampah. Dan untuk non-fisik adalah dana BOS. Adapun fungsinya sebagai sarana dan prasarana proses pembelajaran yang berpihak kepada murid untuk mewujudkan merdeka belajar. Adapun perannya adalah tempat persemaian benih dan penyedia alat dan bahan dalam proses pembelajaran. Bagi aset yang ke-9 dan yang terakhir dari kelompok kami
adalah Dinas Pendidikan, kekuatan kepemimpinan regulator kebijakan, dan berfungsi sebagai pemangku jabatan pendampingan kegiatan sekolah, dan peran sebagai fasilitator, motivator, dan supervisor. Sekian dan terima kasih. Bergerak, Indonesia maju.